Halo, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sel dan makromolekul bagian yang ketiga, yaitu isolasi organel subseluler. Karena organel-organel ada di dalam sel yang dibungkus membran plasma, maka tahapan pertama untuk mengisolasi organel subseluler adalah dengan merusak membran plasma. Membran plasma eukariot dapat dirusak dengan bermacam cara seperti kejutan osmotik, perusakan mekanis yang terkontrol, atau dengan menggunakan deterjen non-ionik. Setelah membran plasma dirusak, organel subseluler dapat dipisahkan satu sama lain dan dimurnikan dengan kombinasi sentrifugasi diferensial dan sentrifugasi gradien kerapatan, baik zona kerapatan maupun isopiknik. Pemurnian dapat dilakukan dengan mengukur enzim-enzim yang spesifik organel. Organel-organel berbeda ukuran atau besarnya dan kerapatannya, misalnya inti sel dan mitokondria. Organel ini dapat dipisahkan satu sama lain dan dari organel lainnya dengan sentrifugasi diferensial berdasarkan nilai koefisien sedimentasi. Lisat sel atau hasil dari perusakan sel disentrifugasi pada kecepatan yang cukup tinggi untuk mengendapkan hanya organel yang paling berat. Biasanya adalah inti sel. Inti sel merupakan organel yang paling berat. Supernatan yang mengandung semua organel lainnya kemudian dipindahkan dan disentrifugasi lagi pada kecepatan yang lebih tinggi untuk mengendapkan mitokondria. Dan demikian seterusnya diulang sampai semua organel bisa diisolasi. Teknik sentrifugasi diferensial ini bisa juga digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk memisahkan suspensi yang mengandung tipe sel yang berbeda ukurannya, misalnya sel darah merah, sel darah putih, dan platelet dalam darah. Preparasi sel, inti sel, dan mitokondria yang barusan kita bahas memerlukan pemurnian lebih lanjut dengan menggunakan teknik sentrifugasi gradien kerapatan. Teknik ini juga digunakan untuk memisahkan organel yang kerapatannya serupa. Gradasi kerapatan dibuat dari bahan-bahan seperti sukrosa, vikol atau polisakarida sintesis, metrisamid, yaitu senyawa berat beriodium sintesis, atau cesium klorida atau CaCl untuk memisahkan asam nukleat. Pemurnian fraksi atau fragmen subseluler dapat ditentukan dengan menggunakan mikroskop elektron atau dengan menggunakan aktivitas enzim yang secara spesifik diketahui berhubungan dengan organel-organel tertentu, misalnya suksinat dehidrogenase pada mitokondria. Sentrifugasi gradasi kerapatan ada dua macam, yaitu zona kerapatan dan isopiknik. Sentrifugasi zona kecepatan adalah teknik sentrifugasi yang dilakukan untuk memisahkan partikel yang berbeda ukurannya secara efektif. Pertama, tabung diisi dengan konsentrasi yang berbeda dari sukrosa atau zat terlarut lainnya atau solut lainnya untuk membentuk lapisan dengan kerapatan dan viskositas atau kekentalan yang berbeda, di mana partikel yang akan dipisahkan ditambahkan. Partikel yang lebih besar akan mampu bergerak ke lapisan bawah karena lebih berat. Semakin besar massa
dari partikel tersebut akan memungkinkan partikel untuk melewati lapisan dengan viskositas yang lebih tinggi. Sedangkan partikel yang lebih kecil akan tetap di atas, karena tidak memiliki massa untuk bergerak melewati lapisan yang lebih kental. Setelah sentrifugasi selesai, fraksi-fraksi atau fragmen-fragmen dikoleksi. Tujuan dari gradasi kerapatan pada medium pendukung adalah untuk mencegah pencampuran akibat konveksi. Konveksi itu pergerakan molekul dalam fluida dari komponen setelah pemisahan untuk memberikan kestabilan dan untuk menjamin kecepatan sedimentasi linear dari komponennya. Ini merupakan kompensasi dari kecepatan komponen ketika mereka bergerak lebih jauh ke bawah tabung. Pada sentrifugasi isopiknik atau metode keseimbangan, sekali partikel membentuk pita keseimbangan pada titik isopiknik, maka tidak ada lagi perubahan dalam distribusi partikel dalam gradasi. Tidak peduli berapa lama sentrifugasi dilakukan. Isopiknik artinya memiliki kerabatan yang sama. Demikianlah pembahasan kita tentang isolasi organel. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lisan, atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.